Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapat berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kenapa orang Kristen tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Nah, di Thailand, ada seorang pria punya 8 istri dan hidup harmonis satu rumah. Seperti dilansir dari liputan6.com, seorang seniman tato di Thailand tengah mencari perhatian online setelah terungkap dirinya berbagi rumah dengan 8 istri muda yang semuanya rukun satu sama lain. Namanya adalah Ong Dam Sorot, seorang seniman tato muda yang mengkhususkan diri dalam gaya Yantara tradisional. Baru-baru ini duduk dengan seorang komedian populer Thailand untuk wawancara tentang status perkawinannya yang kontroversial. Sorot menikah bukan dengan satu wanita, tetapi dengan 8 wanita yang semuanya tinggal di bawah satu atap dan menganggap diri mereka satu keluarga besar yang bahagia. Nah, ini luar biasa ya. Pria poligami itu bertemu istri pertamanya, Nong Spirit, di pernikahan seorang teman dan dengan cepat memintanya untuk menikah. Yang kedua adalah Nong L. Dia bertemu di pasar. Nong Nan, istri ketiganya, di rumah sakit. Istri keempat, kelima, dan keenam Sorot bertemu melalui media sosial, Instagram, Facebook, dan TikTok. Istri ketujuh, Nong Film, pria itu bertemu saat mengunjungi kuil para Patom Cedi bersama ibunya, walau adapun istri ke-8 dan terakhirnya Nong Mai, dia bertemu saat berlibur di Pattaya bersama 4 istrinya. Wah, bahasa Thailand ini susah-susah sekali ya. Dia mungkin pria paling perhatian dan pernah kami lihat, kata 8 wanita itu setuju. Menambahkan bahwa dia memperlakukan mereka dengan sangat baik sehingga mereka tidak perlu bertengkar seperti dikisahkan situs Odyssey Center. 2 istri Sorot saat ini sedang hamil dan dia sudah memiliki seorang putra dari istri pertamanya, Nong Spirit. Para wanita tidur di 4 kamar tidur, 2 orang per kamar tidur, dan menunggu giliran untuk berbagi tempat tidur dengan suami mereka. Rupanya, tidak ada orang yang mempermasalahkan pengaturan itu. Adapun ke-7 wanita yang setuju untuk menikahi seniman tato mengetahui bahwa dia sudah menikah, kebanyakan dari mereka hanya mengatakan bahwa mereka jatuh cinta padanya dan menerima situasinya. Dia menawan, penuh perhatian, dan membuktikan bahwa dia menjaga mereka. Meskipun beberapa wanita memiliki masalah untuk menjelaskan kepada keluarga mereka bahwa mereka akan menikah dengan seorang poligami, mereka tidak menyerah kepada Ong Dam. Dan akhirnya, teman dan keluarga mereka menerima situasi tersebut. Ong Dam, yang memiliki akun media sosial dan YouTube populernya sendiri, mengatakan bahwa orang selalu menganggap bahwa dia kaya dan mampu menghidupi keluarga besarnya, tetapi dia mengklaim bahwa itu tidak benar. Setiap anggota keluarganya memiliki kewajibannya masing-masing dan istrinya mencari nafkah dengan melakukan pekerjaan rumah tangga atau menjual berbagai produk mulai dari makanan hingga kosmetik dan aksesoris buatan tangan. Pengaturan hidup Ong Dam Sorot memicu perdebatan sengit di media sosial, dengan beberapa menyatakan kekaguman mereka kepada seniman tato karena mereka berbagi rumahnya dengan begitu banyak wanita muda dan cantik, sementara yang lain dengan bercanda mengasihani dia karena harus berurusan dengan bukan hanya 1 tetapi 8 istri. Di dalam Alkitab juga banyak dicatat kisah tokoh Alkitab yang punya banyak istri, seperti poligami di Perjanjian Lama Alkitab. Alkitab memang tidak menuliskan secara terang soal legal atau tidak legalnya poligami, tetapi kita bisa mempertimbangkan kondisi pada saat itu dengan kondisi di masa kini.
Tetapi cara ini dianggap bisa jadi jalan keluar untuk melindungi dan menjaga perempuan. Jadi, seorang pria bisa punya lebih dari satu istri dan menyediakan perlindungan kepada mereka. Selain faktor perlindungan, poligami juga tampaknya dijadikan secara cara untuk ekspansi pertumbuhan manusia yang lebih cepat, memenuhi perintah Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi di dalam Kejadian 9 ayat 7. Pria yang punya lebih dari satu istri kemungkinan akan menghasilkan lebih dari satu anak setiap tahunnya. Terus, bagaimana pandangan Allah soal poligami di zaman ini? Sebagaimana Allah menciptakan Hawa bagi Adam, Dia juga menginginkan hal yang sama kepada semua pasangan menikah. Karena itulah Dia menekankan di dalam Kejadian 2 ayat 24 bahwa seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, di sini bersifat tunggal, bukan jamak. Sementara di ayat yang lain seperti di dalam Ulangan 17 ayat 14-20 dituliskan bahwa seorang raja janganlah mempunyai banyak istri, karena punya banyak istri dianggap hanya akan menimbulkan masalah. Hal ini banyak ditemukan dari kehidupan Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja 11 ya. Dalam Perjanjian Baru dituliskan bahwa seorang pendiri jemaat haruslah suami dari satu istri, mengurus keluarganya dengan baik dan hidup beriman dan tertib dalam Timotius 3 ayat 2. Kualifikasi ini memang dituliskan khusus kepada seorang diaken atau pemimpin jemaat, tetapi tetap saja berlaku bagi semua pasangan Kristen. Karena kalau para penatua atau diaken meminta untuk memiliki standar hidup seperti ini, maka standar ini pun harus berlaku bagi semua orang Kristen. Dalam Efesus 5 ayat 22-33 disampaikan tentang hubungan suami dan istri. Bagian ini mengingatkan kita bahwa saat kita berbicara soal seorang suami, maka pastilah hal itu berkaitan dengan seorang istri, bukan banyak istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh di dalam Efesus. Bagaimana dengan poligami di masa kini? Karena poligami di dunia kekristenan zaman ini seolah dianggap tabu, apakah praktik poligami dilarang untuk memulihkan kembali pernikahan yang dirancangkan oleh Allah pada awalnya? Bagaimana kondisi kehidupan manusia di zaman dulu jelas sudah berbeda jauh dengan kondisi manusia di zaman ini. Kalau di masa lalu perempuan butuh sosok laki-laki sebagai pelindung, maka di zaman ini perempuan sudah hidup mandiri dan mampu melindungi diri mereka sendiri. Tapi lebih dari itu, praktek poligami dilarang oleh gereja sebagai bentuk ketaatan kepada firman Tuhan dan mengembalikan identitas pernikahan sebagai hal yang sakral dan suci. Demikian penjelasan saya tentang banyak istri ya. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.